Ketawanya yang kenceng ya. Oke, nama saya Hans ya. Saya kira saya udah terkenal di sini. Dan jujur ya, saya sebagai dosen umum ini bangga banget saya. Pak, saya bangga banget Pak jadi dosen umum Pak. Karena UMM ini hebat banget ya. UMM ini hebat banget ya. Jangankan Unisma ya, Brawijaya itu lewat ya. Lewat ya. UM itu lewat ya. Jadi kalau mau UMM ya lewat UM ya. Lewat Brawijaya, lewat Unisma, lewat semuanya pokoknya. Di sini mahasiswa semua ya, pasti tahu lah ya bahwa ada 3 jenis dosen kan? Tahu kan? Yang pertama itu dosen killer, yang kedua itu dosen gaul, yang ketiga dosen killer yang gaul. Yang ketiga dosen killer yang gaul. Ya. Dan saya termasuk yang ini. Tapi saya pilih-pilih ya. Sama cowok saya killer, yang cewek saya gauli. Tapi jangan salah paham ya, jangan salah paham ya. Itu berkaitan dengan masalah saya ingin menyeimbangkan diri ya, supaya seimbang otak kanan dengan otak kiri. Ya, otak kanan dengan otak kiri supaya kreatif ya. Otak kanan itu imajinasi, otak kiri itu logika. Bawa kamus kan? Bawa kamus kan? Jadi otak kanan itu imajinasi, otak kiri itu logika. Karena penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia itu gak maju-maju karena kita ini tidak kreatif. Kita jarang menggunakan otak kanan. Ya, kecuali mahasiswa UMM ya. Ya. Tepuk tangan dong buat mahasiswa UMM. Yang kreatif ya, yang kreatif ya. Apalagi mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu kreatif ya. Jadi suatu ketika saya menjelaskan tentang teori demokrasi, berat nih. Ketika saya menjelaskan tentang teori demokrasi, mereka itu kreatif sekali ya. Mereka mendengarkan semuanya ya. Mereka tidak sekedar mendengarkan. Ya, mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga sambil SMS-an ya. Sambil ngobrol sama temennya. Kreatif sekali mereka. Kreatif sekali mereka. Gak berani ketawa ya, soalnya masih orang saya ini. Awas kalian ya. Kreatif ya. Dan juga setelah saya selesai menjelaskan tentang teori demokrasi itu, saya bilang, silakan kalau ada yang mau nanya. Kemudian mereka diam semua. Ya, mereka diam semua. Sampai kemudian tiba-tiba ada satu orang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan yang sangat kreatif. Ya, dia bilang, slide-nya bagus Pak, boleh saya copy Pak? Ya, dan saya bingung ya. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu apa hubungan antara demokrasi sama slide. Saya nggak tahu ya, kreatif sekali dia. Dan sebetulnya kreatif mahasiswa ini juga bisa dilihat pada saat UAS. Ya, dan ini bisa dilihat dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari body language-nya, ya, dari bahasa tubuhnya. Ya, kalau dia nulisnya begini, itu tidak kreatif, ya, tidak kreatif. Tapi kalau nulisnya begini, itu kreatif sekali dia, kreatif sekali. Yang kedua, bisa dilihat dari jawabannya, ya, bisa dilihat dari jawabannya. Kalau jawabannya sama dengan buku, berarti dia tidak kreatif, ya, tidak kreatif itu namanya. Tapi kalau jawabannya sama dengan jawaban temannya, itu baru kreatif. Yang ketiga, bisa dilihat dari di mana dia menulis bismillah. Ya, menulis bismillah. Kalau dia menulis sebelah kanan, berarti dia menggunakan otak kiri. Kalau dia menulis di kiri, berarti dia menggunakan otak kanan. Kalau dia menulis di tengah, berarti dia tidak menggunakan otaknya. Dan bagi mereka yang tidak menulis bismillah, ampunilah mereka ya Allah. Iya, kreatif ya. Dan kalau ingin kreatif jangan lupa ya, follow saya. Jangan lupa ya. Dan sebelum follow saya jangan lupa baca bismillah dulu. Itu. Dan kreativitas kita ini dan menurut saya politik Indonesia ini juga gak kreatif. Ya.
Politik Indonesia nggak kreatif. Beda dengan dunia entertainment. Dunia entertainment itu sangat kreatif, ya. Ada audisi di mana-mana ya. Ada Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat, gitu ya. Harusnya politik kita ini meniru entertainment kita, harusnya, gitu ya. Jadi harusnya ya pemilu ke depan pakai audisi lah ya. Pemilu pakai audisi gitu ya. Jadi partai politik itu kita bubarkan saja, partai politik itu. Kita bubarkan saja. Soalnya udah gak penting kan audisi ya. Kita adakan audisi ke kota-kota gitu ya. Siapa tahu kita bisa menemukan presiden-presiden berbakat gitu kan. Mantap kan gitu ya. Mantap gitu. Terus nanti itu ada jurinya. Ya, ada jurinya gitu ya. Ada jurinya. Jadi udah gak perlu lagi KPU itu. Jadi KPU itu kita bubarkan juga sekalian. Ya, kita bubarkan sekalian KPU gitu ya. Dan kalau bisa kotak suaranya itu kita bakar rame-rame. Ya. Kotak suaranya kita bakar rame-rame. Karena nggak perlu lagi kan? Karena sudah ada polling SMS. Ya. Jadi yang jadi presiden adalah mereka yang SMS-nya paling banyak. Mereka yang jadi presiden. Nah, kalau sudah begitu, saya kira sebaiknya sepertinya kita harus menghapus sistem demokrasi. Ya. Sistem demokrasi kita hapus. Kita ganti dengan sistem eliminasi. Itu lebih bagus itu. Kita ganti sistem eliminasi. Ya. Ngomong-ngomong soal presiden, pasti semua tahu kan? Presiden Indonesia, ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya ingin tahu, di sini ada yang tahu nggak siapa presiden Badan Eksekutif Keuangan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Soalnya nggak pakai audisi sih. Kalau pakai audisi kan, ya kita kenal semua ya. Ada pollingnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Presiden BEM ini udah bisa dipilih dengan sistem audisi, ini kan bisa menjadi contoh bagi bangsa kita, ya. Sesuai dengan jargon kita dari Muhammadiyah untuk bangsa. Oke, terima kasih saya. Tepuk tangan dong untuk dosen killer kita. Dosen killer dan dosen gaul.